Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan inovator. Jumpa kembali dalam program Invasi, Insight Inovasi. Alhamdulillah pada hari ini saya bersyukur dapat ditemani oleh rekan saya, Abang Rahmat Arif. Jadi saat ini kami sedang sesi duo Arif. Tapi ada sedikit perbedaan antara Arif saya dan Arif beliau, karena saya nggak pakai E, beliau masih pakai E. Oke, kali ini kita akan bincang-bincang terkait bisnis catering dan akikoh dan catering. Nah, ini adalah bisnis yang mungkin beberapa tahun yang lalu mungkin nggak terlalu banyak ininya ya pelakunya, tapi saya cermati tahun-tahun ke belakang ini semakin banyak ya yang berminat untuk berkecimpung di dunia akikah dan catering. Baik, kami memilih Alif Akikah and Catering karena sesuai profilnya sudah berdiri sejak 2012, berarti sudah sekitar 9 tahun ya Kang ya. Dan saat ini menjadi salah satu perusahaan provider layanan akikoh dan catering terbesar di Pulau Bangka. Bahkan untuk cabangnya mungkin saat ini melayani di 5 kota ya, ada di Bandung, Pangkal Pinang, Sungai Liat, Koba, dan Tobuali. Mudah-mudahan kota-kota lain segera menyusul nih Kang. Ya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan, saya mengenal Akang Rahmat Arif ini sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu. Yang saya kenal beliau dulu adalah seorang profesional di perbankan beberapa tahun yang lalu, namun qadarullah ternyata beliau memilih untuk terjun di dunia entrepreneur. Nah, beliau resign, kemudian saat ini menekuni sebagai seorang entrepreneur. Pertanyaan singkatnya, Kang. Sebenarnya pilihan entrepreneur ini memang sudah cita-cita dari lama atau memang ibaratnya di tengah jalan akhirnya memutuskan saja untuk beralih ke entrepreneur? Masya Allah. Ya, sebelumnya makasih banyak pada Kang Arif atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Masyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ya, sebelumnya kita ini udah kenal lama ya Kang Arif ya. Kenapa saya ini manggil Kang Arif karena memang ya beliau ini kan salah satu ini ya yang memiliki jabatan di PLN ya. Waduh. Ya Allah. Kenapa saya manggilnya Kang Arif? Karena memang mungkin salah satu latar belakang kita kesamaan dulunya kita belajar ya studi di Kota Bandung ya. Jadi kalau misalnya untuk kesamaan organisasi itu kan di dalam organisasi itu biasanya manggil lumrahnya itu Kang, walaupun lebih tua ataupun lebih muda. Tujuannya untuk menghormati gitu. Betul. Masya Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan pada Kang Arif atas kesempatannya. Dan yang pasti sebenarnya saya tuh agak kurang pede juga gitu. Diminta untuk mengisi sesi ini gitu kan. Ya, tapi terlepas dari segala hal yang terbatas ini, saya coba untuk berbagi lah gitu kan, teman-teman. Karena siapa tahu dari hal-hal yang kecil ini, yang sederhana ini yang saya sampaikan, bisa bermanfaat untuk saya secara pribadi, diingatkan kembali, reminding, ataupun untuk teman-teman yang menonton acara ini, insya Allah. Baik, yang patut kita syukuri bahwasanya kita masih diberikan keimanan, nikmat iman, nikmat Islam dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita bisa tetap istiqomah di dalam kebaikan tersebut. Amin. Dan yang pasti kalau cita-cita ketika ditanya ya, kok bisa dari awalnya kita berkecimpung sebagai praktisi di dunia keuangan, perbankan, kemudian pindah ke dunia entrepreneur. Yang pasti memang ini Kang Arif, ini sebuah cita-cita ya, keinginan juga gitu kan. Keinginan, cita-cita, tapi tidak lepas semuanya tuh seperti Kang Arif sampaikan tadi di awal, qadarullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh cerita sebenarnya takdir Allah itu sangat berperan besar. Jadi kalau saya secara pribadi enggak apa-apa ya, saya cerita sedikit ya, Kang Arif ya. Izin. Nah, jadi ini termasuk salah satu perjalanan spiritual saya gitu ketika hijrah ya dalam tanda kutip ya, hijrah dari dunia keuangan perbankan kemudian pindah ke dunia entrepreneurship. Pada awal 2012
saya sempat mengunjungi salah satu pesantren di daerah Tangerang. Di sana pesantren penghafal Quran. Jadi ketika maghrib itu saya bersama istri, ajak istri juga di daerah Tangerang itu, dikelilingi oleh ratusan santri penghafal Quran. Habis maghrib itu, sholat maghrib, saya berdoa pada Allah ya. Ya Allah, berikanlah saya sumber rezeki, cara menyebut rezeki yang halalan thayyiban, yang bisa menjadi jalan kebaikan bagi saya dan keluarga dan orang-orang sekitar. Nah itu awalnya gitu kan. Itu kalau salah Maret 2012. Dan Masya Allah, ini Kang Arif, believe it or not, sesudah sesudah Isya, kita mau cari makan keluar gitu untuk makan malam bersama rombongan, Masya Allah, teman dari Lampung, dari Sumatera, nelpon. Beliau menawarkan untuk mendrop atau mengirimkan stok kambing gitu untuk dijual gitu. Nah, Masya Allah, dengan adanya jalan seperti itu, ya mudah-mudahan saya sih berprasangka baik bahwasanya inilah diijabahnya doa kita gitu kan, bersama ratusan penghafal Quran itu diijabahnya. Ya udah pas Isya itu ditelepon tanpa, karena memang ini teman lama juga sebenarnya, teman lama, ya udah ditelepon mau ngedrop gitu, ngedrop kambing lah dalam ini bahasa, ke daerah kita, mau jualan lah gitu. Ya akhirnya kita berikhtiar, resign, hijrah, ya sampai sekarang gitu, Masya Allah. Itulah yang menjadi sebuah pengalaman spiritual. Bahwasanya ya terlepas kekurangan kita ya sebagai manusia, kalau memang kita ada keinginan dan memang Allah ridho, ya akan dikasih atau diberikan jalan gitu ke arah yang kita inginkan, Insya Allah. Berarti memang seperti itu, Kang Arif. jalan yang tidak disangka-sangka ya. Karena sebagian dari pelaku entrepreneur itu kadang-kadang kan bisnis itu benar-benar dikaji dari studi kelayakannya, dipilih-pilih mana yang kira-kira ini. Ya, tapi dari cerita Akang tadi kayaknya memang betul-betul ibaratnya didatangkan lah ya dengan rekan menelpon, kemudian akhirnya mungkin inilah harus kita coba begitu ya. Betul. Berarti memang karena secara intuisi bisnis juga saya masih perlu banyak belajar gitu kan, intuisi bisnis, termasuk untuk hitung-hitungan gitu kan, permodalan, ya itulah intinya. Baik. Menarik sekali nih Kang, suatu pengalaman yang berbeda lah dari rekan-rekan yang lainnya ya. Pada saat rekan-rekan yang lain memang ragu-ragu untuk memulai bisnis, justru keraguan-raguan itu justru ditimbulkan dari banyak berpikir, banyak memilih apa yang akan dipilihnya untuk menjadi lini bisnisnya. Namun ternyata qadarullah ya, segala sesuatu bisa terjadi tiba-tiba tanpa disangka-sangka, justru dihadirkan dari yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan gitu Kang ya. Iya, dan memang izin Kang, memang kita memulai itu dari minus gitu, bukan dari nol lagi. Dari minus gitu kan. Jadi ya udah bismillah aja. Yang penting kita yakin gitu kan bahwasanya ya inilah jalan yang Allah berikan, bismillah gitu kan. Tapi kalau setelah ini ya, setelah sekarang terjun katakanlah di dunia akiko dan catering ya, sebelum saya merencanakan untuk ngajak Akang untuk diskusi ini, saya coba berpikir ya, sebenarnya salah satu bisnis yang prospeknya tidak akan habis itu salah satunya adalah akikoh. Selama masih ada kelahiran dari umat Muslim, itu menjadi salah satu peluang bisnis ya, di samping muamalah, tapi kita juga ya, sisi bisnisnya ada juga Kang ya. Jadi sama halnya mungkin rekan-rekan lain yang bisnis sembako, selama kita masih mencari sembako, pasti itu akan tinggal bagaimana kita bisa katakanlah dengan pasarnya berinteraksi seperti apa. Tadi saya tidak akan menanyakan terkait modal nih, karena tadi sudah disebut dari awal bukan lagi nol, malah minus ini. Dari minus ya, dari minus. Baik, nah ini dalam perjalanannya kan tadi Akang sampaikan bahwa sebenarnya kan intuisi bisnis pun masih ibaratnya belajar ya, mencoba-coba, karena kan cukup lama sebagai tenaga kerja juga mungkin sedikit banyak membuat pola kita menjadi pola pekerja ini ya, kantoran sebenarnya ya, untuk beralih ke entrepreneur untuk belajar. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa dunia entrepreneur itu dunia yang sangat penuh dengan kreativitas dan inovasi. Untuk bisnis terkait bisnis akiko dan catering ini apakah juga seperti itu, Kang? Ya.
Ya, yang pasti itu tepat sekali bahwasanya dunia usaha ini adalah apa, dunia yang penuh dengan apa ya, perubahan ya. Jadi kalau dalam bahasa bisnis itu yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Ya, Sepakat. jadi perubahan itu keniscayaan gitu kan, keniscayaan, kepastian gitu. Dan pasti kalau berdasarkan apa, experience kita waktu memulai bisnis 2012 itu memang secara lokal, lokal di terutama untuk di kota Pangkal Pinang itu sendiri, kan dulu kan kita perhatikan bahwasanya untuk akikah itu dari sisi apa, kepraktisannya itu masih kurang ya. Artinya kalau orang mau melakukan ritual ya ataupun posisi akikah ini harus mencari hewannya terlebih dahulu, kemudian mencari tempat masaknya di mana, kemudian mau disalurkan kemana, kemudian mau masaknya masak apa gitu kan. Nah, jadi setelah melihat beberapa part yang ada, jadi kita coba untuk apa ya, membuat itu menjadi semacam one stop shopping gitu. Jadi bagaimana ketika konsumen ataupun customer itu datang ke kita, ya udah semua problem masalah mereka itu teratasi, kebutuhan mereka terpenuhi seperti itu. Jadi mulai dari pemotongan, kemudian masak, eh, kebutuhan masaknya mereka seperti apa menunya gitu kan, kemudian sampai ke pengantaran itu kita coba penuhi itu dengan semaksimal mungkin seperti itu. Jadi itu salah satu inovasi yang kita lakukan ketika memulai usaha tahun 2012. Itu dari sisi kebutuhan ya, kebutuhan yang kita lihat. Kemudian dari sisi daya beli, kita tahu bahwasanya untuk dulu-dulunya di sini masih menganggap bahwa untuk di lokal kita ini yang dipakai itu adalah hewan ataupun kambing jantan saja. Ternyata setelah kita baca referensi, kemudian kita bertanya kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, alhamdulillah ternyata untuk daya beli ataupun kok apa, pricing bisa kita minimalisir untuk memenuhi ya kebutuhan dari konsumen tersebut. Bisa menggunakan kambing betina. Kambing betina, kemudian ada juga yang bisa pakai jenis domba yang 6 bulan umurnya sudah bisa digunakan. Jadi alhamdulillah, jadi dengan inovasi-inovasi ataupun penggunaan hewan-hewan akikah tersebut, maka itu bisa memenuhi lah kebutuhan. Jadi jangan heran sekarang untuk 1 jutaan udah bisa berakikah gitu kan, udah sangat mudah sekali gitu. Baik, baik. Itu Kang Arif. Eh, ini tadi sampaikan bagaimana yang diajukan adalah sisi kepraktisan ya, karena memang dulu-dulu itu yang namanya kita mau melakukan kegiatan akikoh itu kadang mungkin bukan mahal dari biaya hewan kurbannya ya, karena kadang kita harus rame-rame dengan tetangga, ngumpul ya, gotong royong, sehingga tadinya hanya perlu membuat apa Ya, sampai harus betul, menambah membuat betul. apa begitu kan, ada biaya-biaya ekstra yang harus dikeluarkan, mungkin Ya, dengan tenda dengan pasang tenda. betul. Nah, dan Ya. ini rekan-rekan inovator, saya mungkin setelah mendengar ceritanya ternyata baru buka 2012, berarti saya termasuk ya tahun-tahun awal saya menjadi konsumen Alif sepertinya. Karena anak saya waktu itu lahir di Agustus 2012 Betul anak itu saya. betul. Dan Ya. berarti saya menjadi Dan salah memang satu Kang Arif, konsumen awal. Maaf nih, izin saya potong nih. Siapa enggak? Kang Arif ini salah satu konsumen pertama kita waktu pertama buka kandang. Oh gitu ya. Baik, baik, baik. Saya baru tahu ini Kak. Saya pikir sudah lama waktu itu. Ya, ya, itulah dia. Baik, baik. Itu memang saya rasakan sekali. Saya rasakan sekali bagaimana karena saya juga bekerja gitu kan. Kemudian kita ingin katakanlah ini adalah perintah syariat. Jadi saya ingin concern kepada pemenuhan ini adalah syariatnya gitu. Untuk hal-hal lain yang mungkin terasa bagi saya merepotkan, saya akan mencari solusi untuk praktisnya. Nah, ternyata di Alif Akika ini memfasilitasi dan ini menjadi salah satu opsi yang memang menurut saya yang sangat layak untuk dipilih oleh rekan-rekan yang niat untuk melakukan akikoh untuk anaknya. Baik, kemudian ini Kang, ini kan bisnis terkait selain masalah syarat-syarat rukunnya juga ya terkait akikoh kan ada masalah makanan kan sangat rentan terkait apa ya unsur keamanan dari sisi bahan, kemudian juga pengolahannya, bahkan kesehatan Ya. dan kehalalannya nih.
Nah, kira-kira seperti apa nih Alif Akeka bisa menjamin, katakanlah berusaha seoptimal mungkin untuk tetap menjamin dari 3 aspek tersebut, dari sisi keamanan, kesehatan, dan juga kehalalannya ini, Kang? Ya, ya baik, syukron atas pertanyaannya, Kang Arif. Yang pasti kita ini perlu banyak belajar, perlu banyak bimbingan ya. Jadi memang kita akui untuk menjadi mencapai sebuah kesempurnaan itu memang masih jauh lah, masih jauh. Mulai dari awal kita merintis usaha 2012, alhamdulillah tahun 2016 kita ketemu dengan asosiasi namanya Asosiasi Pengusaha Akikah Indonesia atau Aspakin. Nah, di sana juga kita banyak belajar tahun 2016. Kemudian tahun 2018 kita juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga LPPOM MUI karena telah memberikan atau mengikut sertakan kita Alif Akikah dan Catering dalam program sertifikasi halal. Dan itu Masya Allah, sertifikasi halal itu cuma-cuma untuk di program di awal 2017-2018 ya. Jadi kita ikut dan langsung kita sertifikasikan halal itu dua aspek fasilitas kita. Yang pertama itu adalah fasilitas di kandang kita. Jadi nanti para tim audit mendatangi kandang kita, kemudian dilakukan pemotongan, bukan simulasi ya, tapi langsung pemotongan, disaksikan, dilihat standarisasi cara berdoa ketika memotong dan sebagainya gitu. Dan alhamdulillah kita sudah lulus sertifikasi halal. Kemudian yang kedua, yang mungkin yang lebih ini juga salah satunya adalah dari sisi catering atau kitchen kita. Nah, dari kitchen ini selain dari LPPOM MUI, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan karena memang salah satu instansi yang terkait dengan kesehatan, ya termasuk juga keamanan ya terkait masalah makanan tuh hygiene-nya, yaitu Dinas Kesehatan. Jadi dari dua lembaga ini, LPPOM MUI dan juga Dinas Kesehatan, memberikan kita pengarahan terkait apa-apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi aspek-aspek tersebut gitu kan. Ya keamanannya, hygiene-nya, kesehatan, ya semua hal lah yang kira-kira memang dibutuhkan untuk agar usaha ini dalam tanda kutip lebih amanah ya, lebih amanah yang sesuai yang diinginkan oleh konsumen gitu kan. Baik. Itu. Menariknya tadi akan sampaikan bahwa kegiatan sertifikasi halal itu juga kaitannya bukan sekedar katakanlah kita diperiksa ya, tapi ada sisi pembelajaran yang bisa kita peroleh ya, mungkin dari asesor atau dari auditornya akan memberikan saran-saran mungkin ya perbaikan-perbaikan menuju kondisi yang lebih baik ya dari sisi kehalalannya. Nah, kemudian masih terkait sertifikasi nih, Kang. Kebetulan pekan lalu saya sempat ngobrol juga dengan Direktur LPPOM MUI itu bahwa sebenarnya sertifikasi halal itu justru mestinya dijadikan salah satu strategi untuk pemasaran. Karena itu menjadi salah satu keunggulan dari produk yang kita tawarkan, keunggulan dari layanan yang kita tawarkan. Ya. Nah, pada saat awal dulu itu, pada saat awal kali disertifikasi berarti belum memikirkan ke arah sana ya? Atau sudah memikirkan tapi belum tahu jalannya nih waktu itu? Belum. Oke, Ya. tapi saya rasa sekarang sudah semuanya. mencoba ya, by proses karena sudah berapa kali perpanjangan ini, Kang? Ini kan yang awal itu 2018, kemudian 2020 diperpanjang. Baik, berarti sekarang Satu kali perpanjangan. sudah ada kesadaran ya dalam arti karena sudah memperpanjang, walaupun awalnya mungkin digratiskan, tapi dengan menginisiasi ada perpanjangan, berarti sudah muncul kesadaran, mudah-mudahan menjadi bagian dari keunggulan produk dan layanan yang ditawarkan. Baik. Yang pasti kalau boleh saya tambahkan nih Kang Arif. Oke, Mangga. Selain aspek dari sisi kehalalan ya ini ya secara yang sudah yang diakui gitu kan. Saya sih gimana ya? Di dalam bisnis itu lebih ke internal kita gitu kan. Jadi internal kita bagaimana kita memberikan produk atau layanan yang terbaik gitu. Produk ataupun layanan yang terbaik. Simpelnya gini lah, kita sih pengen ketika kita menjadi seorang konsumen,
atau customer, kita kan pengen mendapatkan layanan ataupun produk yang terbaik juga gitu. Misalkan dari menu masakan, ya kita memang nggak bisa mengklaim bahwasanya masakan kita itu yang paling enak gitu kan. Masih banyak sekali masakan-masakan lain yang lebih enak. Cuma bagaimana ketika di taste masakan kita itu cocok gitu kan, cocok, kemudian yang sehat, pengolahannya yang baik, gitu, yang hygiene gitu kan. Ya kita lah seperti apa adanya, kita pengen bagaimana diperlakukan sebagai konsumen. Nah, itulah yang pengen saya perlakukan gitu kan. Makanya ketika di dapur itu, kitchen kita agak ini ya, agak dalam tanda kutip agak cerewet ya. Dan juga tidak ada batasan bumbu. Oke. Tidak ada batasan bumbu. Artinya iya. Jadi memang sebenarnya kalau bisa disebut untuk cost operasional kita cukup tinggi, ya tapi tidak apa-apa. Artinya memang itulah yang menjadi salah satu advantage kita ya, agar yang mudah-mudahan ada repeat order gitu kan, bahwasanya oh ini yang kita lakukan ini memang mencoba yang terbaik gitu kan, walaupun kita tidak mengklaim sebagai yang terbaik gitu ya. Betul. Insya Allah. Iya, menariknya begini Kang ya, di dunia kuliner ya yang saya sendiri rasakan, bahkan mungkin bukannya di dunia bisnisnya ya, di keseharian lah, di rumah dan lain-lain. Sebenarnya enaknya makanan itu relatif ya. Iya. Kadang-kadang enak bagi si A, itu bagi kita biasa saja gitu ya. Tapi memang saya garis bawahi tadi dari Akang adalah kecocokannya, kecocokan cita rasa yang ditawarkan dan kemudian dirasakan oleh si katakanlah konsumen ya. Dan repeat order itu mungkin nilainya saya rasa nggak terlalu banyak ya Kang. Kalau repeat order dari untuk yang akikoh kan nggak terlalu besar ya. Tapi mungkin efek order dari orang-orang yang menikmati makanan dari akikoh maupun catering tersebut ya. Itulah yang kita maksud Kang. Oke. Itulah yang kita maksud. Baik. Kemudian ini Kang, terkait juga ini kan sebagian bisnis itu kan pada saat kita sudah punya lini bisnis utama, nanti akan merambah ke katakanlah produk-produk tambahan ya, pelengkap lah ya, pelengkap. Nah, seperti halnya yang saya pernah lihat itu kadang-kadang ya karena memang hewannya sama yang kita siapkan ya, ada kambing, ada apa. Nah, misalkan seperti bulan-bulan sekarang ini, ada bulan Zulhijjah ini kan, apakah Alif Akikah juga ikut ini terjun di bisnis untuk hewan kurban ya? Ya, insya Allah kita juga ikut menyediakan. Menyediakan. Tapi tidak membranding atau membranding itu kan juga? Agenda rutin tahunan. Oh iya. Gimana? Berarti bisnis tambahan ya, karena sifatnya musiman ya? Ya, musiman. Cuma memang untuk core bisnis kita sendiri itu yaitu di akikah dan cateringnya itu. Core bisnis. Jadi kita tidak terlalu banyak melenceng. Karena memang kalau terlalu banyak melenceng, nanti khawatir bukan di ahlinya bisa berantakan nanti. Atau terlalu ngebet atau terlalu nafsu dengan bisnis, ya kita tidak berani juga. Baik, kalau berkenan saya minta bocoran nih Kang, khusus untuk catering. Saat ini dominan konsumen perseorangan atau corporate ya yang menjadi langganannya saat ini? Gimana tadi putus-putus, maaf? Oh ya, khusus untuk catering saat ini, jika berkenan menginformasikan kondisi saat ini, kira-kira konsumennya atau customer-nya itu didominasi oleh pelanggan perseorangan atau corporate ya? Perusahaan. Oke. Ya, karena memang terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya, Kang Arif. Karena memang kita sekali lagi core bisnis kita atau fokus kita terkait akikah dan langsung catering gitu ya. Jadi memang kebanyakan untuk sekarang ini memang fokus di akikahnya ataupun perorangan. Jadi orang-orang yang pengen mengakikahkan anaknya, kemudian langsung praktis, bisa langsung disalurkan, itu yang menjadi konsumen kita atau customer kita. Kalau corporate sih lebih banyak pada pesanan-pesanan yang sifatnya kayak nasi kotak ataupun menu-menu ini ya, menu-menu yang sifatnya olahan kambing gitu kan. Misalnya tongseng, gulai kambing gitu, tapi yang memang terkotak gitu. Kotak ya. Seperti itu. Tapi memang masih sangat sedikit karena memang fokus kita memang di akikah itu sendiri. Oke. Baik. Kemudian ini Kang, terkait katakanlah
budaya di kita kan sebagian orang tuh masih milih-milih ya. Sebagian itu di sini ya kebetulan tempat kita ini sebagian itu nggak suka dengan daging kambing gitu. Gimana cara mengedukasinya ya? Ya, ya. Oh, ya terkait masalah ada yang suka atau tidak gitu kan. Yang pasti memang ini menjadi PR juga bagi kita dari awal ya, maksudnya dari awal. Tapi alhamdulillah sekarang kita menemukan berbagai formula ya untuk bagaimana masakan ataupun menu kita itu bisa dinikmati gitu kan. Karena memang ada sebagian besar yang memang tidak suka ketika mencoba masakan kita, alhamdulillah cocok gitu. Bagaimana cara kita melakukan ataupun mengedukasi? Yang pasti kita harus melakukan pembuktian ya. Artinya dari sisi menu juga kita harus menggunakan ingredient yang memang bisa disebut ingredient yang baik gitu kan, yang baik, yang terbaik gitu. Kemudian kualitasnya termasuk bumbu-bumbu yang kita pakai itu adalah bumbu-bumbu yang biasa dipakai oleh restoran ataupun hotel. Gitu. Nah, jadi dengan kita menggunakan ingredient seperti itu, ya mudah-mudahan output ataupun menu masakan yang kita yang bisa kita ciptakan itu, yang mudah-mudahan cocok lah di lidah gitu kan. Jadi kita bau perengusnya bisa hilang, kemudian dari pengolahan, misalnya untuk menu kambing guling misalnya, kan kalau kendala kambing guling selama ini adalah dia mentah tapi sudah gosong di luar gitu kan. Jadi kalau orang ngolah kambing guling itu, wow ini udah merasa udah masak nih, udah bagus nih, sampai mulai dari kulitnya kecoklat-coklatan sampai udah gosong, ternyata dalamnya masih mentah. Nah, jadi untuk hal seperti itu kita lakukan trial and error lah untuk di awal ya kemarin-kemarin itu. Kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah. Jadi bagaimana sampai bisa masak sampai tulang gitu. Jadi hal seperti itu yang harus kita perhatikan. Karena memang kalau mengedukasi ya ini tidak apa-apa, daging kambing sunnah dan sebagainya. Nah, itu kita kurang ini kalau bisa. Baik Kang. Kurang baik maksudnya edukasi ataupun ras gitu Kang Arif. Baik. Terima kasih Kang. Sepertinya ini kita nggak bisa terlalu lama membahas lebih jauh ya terkait itu. Tapi salah satu yang sempat saya baca adalah untuk cita rasa itu yang mempengaruhi adalah kualitas penyembelihan juga ya Kang ya. Nggak salah yang saya dengar. Tapi dengan lihat profil dari Alif Akikah and Catering yang memang sudah mendapat sertifikasi ya untuk kegiatan pemotongannya, saya rasa ini juga turut berkontribusi terkait katakanlah dari hewan yang disembelihnya ya terhadap daging yang diolahnya. Nah, satu pertanyaan terakhir ini Kang, untuk wawasan kami semua nih ya. Ini mungkin bukan racun lah ya. Ini bukan racun ini. Ini murni memang bertanya, kira-kira apa sih katakanlah keuntungan, benefit yang dirasakan secara ya bisa secara fisik maupun psikis lah ya dari seorang entrepreneur dibanding pada saat masih bekerja. Mungkin singkat saja Kang. Ya, siap. Baik. Mungkin kalau dari sisi dari sisi income itu relatif ya Kang Arif ya. Relatif. Kalau saya sih memandang bahwasanya kalau kita berentrepreneur ini yang pasti pertama kebahagiaan yang kita miliki yaitu kebermanfaatan. Karena alhamdulillah walaupun kita kelasnya masih UKM ya, usaha kecil mikro, tapi kita udah bisa izin ini bukan berarti ini ya, tapi Allah mudahkan kita untuk menjadi syariat jalan rezekinya sekitar 9 orang karyawan. Nah, jadi 9 orang karyawan itu bisa ini ya, terlepas penghasilan ataupun income kita ya, mungkin kalau misalnya saya masih di tempat lama ya mungkin boleh jadi lebih besar gitu kan, tapi tidak memberikan kebermanfaatan hanya untuk saya dan keluarga gitu kan, atau keluarga di sekitar gitu. Tapi ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk atau jalan rezeki untuk karyawan-karyawan saya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang pasti dari sisi waktu ya. Kalau teman-teman itu bercanda, ya udah, artinya kalau kita sekarang usaha ini tidur siangnya bisa 2 kali, Kang. Jadi tidur siang, bangun, tidur siang lagi gitu. Emang racun ini ya. Ya intinya kita lebih maksimal lah ya, waktu lebih fleksibel dalam menggunakan
apa-apa yang pengen kita maksimalkan lah gitu kan, cita-cita, keinginan, ada yang pengen lebih banyak beribadah ataupun pengen menambah usaha atau bisnis yang lain juga, itu inilah disesuaikan lah dengan keinginan. Baik, terima kasih Kang Arif, ini sangat menginspirasi sekali ya. Demikian rekan-rekan, karena keterbatasan waktu kita tidak bisa mengupas lebih jauh. Bagi rekan-rekan yang penasaran dengan Alif Akika Catering, bisa dibuka di IG-nya, nanti bisa dicek di deskripsi video ini. Terima kasih Kang Arif atas bincang-bincangnya. Demikian rekan-rekan diskusi kita pada yang hari ini. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengambil hikmah dan juga inspirasinya bahwa untuk menjadi seorang yang benar-benar bermanfaat, ternyata salah satunya adalah menjadi seorang entrepreneur, karena apa yang diterimanya sebagai penghasilan juga berimpak sebagai multiplier efek kepada lingkungannya. Kemudian terkait dengan perubahan itu adalah suatu keniscayaan, maka kita harus tetap selalu belajar, kita selalu mencoba untuk berkreasi dan berinovasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.